Oke, selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa lagi bersama kami di podcast Suara Timur. Sini saya kedatangan tamu, Saudara Evandi. Ya, kami akan membahas seputar tentang garis besar mengenai penelitian kualitatif. Ya, Saudara Evandi, ya, saya ingin bertanya mengenai sebelum kita masuk ke landasan filosofinya, saya ingin tahu tentang cara berpikir ilmiah dalam penelitian kualitatif itu seperti apa. Jadi cara berpikir ilmiah dalam penelitian kualitatif itu cara berpikir yang menghasilkan suatu ilmu pengetahuan sesuai kaidah logika yang bersifat empiris dan kritis serta sesuai dengan kebenarannya dengan tujuan menemukan fakta dan gagasan yang sebelumnya tidak diketahui untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Cara berpikir ilmiah itu berawal dari masalah yang dimasukkan ke dalam teori, kemudian ada hipotesis. Oh ya, jadi itu tadi mengenai cara berpikir ilmiah ya. Ya, dan setelah cara berpikir ilmiah, saya ingin tahu tentang landasan filosofis dari penelitian kualitatif ini seperti apa. Bisa saudara sedikit menjelaskan mengenai? Landasan filosofis adalah dasar berpikir atau cara pandang yang digunakan untuk memahami bagaimana melihat realitas, pengetahuan dan cara mencari tahu sesuatu. Landasan filosofis itu berkaitan dengan filsafat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, landasan filosofis membantu peneliti untuk memahami cara mendapatkan data dan menafsirkan pengalaman, perilaku dan pandangan orang lain yang di dalamnya terdapat pahaman ontologi dan epistemologi dan aksiologi. Jadi itu mengenai landasan filosofisnya. Kemudian saya ingin bertanya mengenai perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu seperti apa? Itu ada perbedaan antara keduanya. Ya, perbedaannya dengan penelitian kualitatif mengklasifikasikan fenomena sosial seperti variabel nominal dan ordinal tanpa pengukuran statistik. Kemudian analisis data yang dilakukan sepanjang proses penelitian serta tidak digunakan standar-standar yang diakui bersama karena sangat tergantung pada logika penelitian serta tidak digunakan standar yang diakui bersama karena sangat bergantung pada logika penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif yaitu klasifikasi dan kualifikasi fenomena sosial seperti variabel, interval, kekuatan korelasi antara variabel, analisis data, dimulai setelah proses pengumpulan data dan memiliki teknik-teknik standar pengukuran dan analisis data berupa uji hipotesis, reliabilitas dan pengukuran validasi. Ya, jadi tadi kita sudah tahu perbedaannya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan saya ingin tahu bagaimana sih struktur dan isi dari penelitian kualitatif tersebut. Ya, struktur dalam penelitian tersebut ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 temuan dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Nah, itu tadi struktur dan isi laporan kualitatif. Dan ada sebelum ke isinya ada rancangannya. Saya mau tahu struktur dan isi dari rancangan penelitian kualitatif itu seperti apa? Struktur dan isi rancangan laporan kualitatif itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan bab dasar pustaka serta lampiran. Berarti bab yang rancangan itu hanya sampai di bab 3 saja. Ya. Kemudian ada perpustakaan penampilan. Ya. Oh ya, jadi terima kasih ya saudara dari atas penyampaiannya ya, sangat jelas ya untuk kita semua ya. Mungkin teman-teman juga bisa memahami dari penjelasan saudara. Terima kasih saudara Evani, dari tadi penjelasannya sudah cukup baik dan teman-temannya juga bisa memahami ya mengenai penjelasan dari saudara Evani mengenai penelitian kualitatif itu ya. Mungkin sampai di sini ya bincang-bincang kita ya, mungkin lain kali kita bisa bertemu kembali. Selamat sore saudara Evani.